Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua ya. Mudah-mudahan dimanapun berada sehat selalu, panjang umur, dilancarkan usahanya dan dilancarkan rezekinya ya. Oke teman-teman, tadi saya udah selesai ngasih makan burung-burung saya nih ya. Bagaimana caranya biar ulat kandang itu bisa bertahan berhari-hari gitu ya. Kemarin beberapa waktu yang lalu juga sempat ada teman kita yang menanyakan ya. Jadi kalau nyimpen ulat kandang itu kalau beli banyak selalu mati gitu ya. Dan enggak nyampe 3 hari, jadi hari kedua aja udah pada mati gitu kan. Nah, untuk saya sendiri karena burung saya banyak, kebetulan saya memakai ulat kandang ya. Jadi saya belinya langsung banyak teman-teman ya. Kadang sekilo setengah ya. Jadi untuk stok gitu. Nah, ini tadi saya udah beli ulat kandang ya. Ulat kandang nih ada sekilo teman-teman ya. Ada 2 sekilo itu jadi 2 kantong. Jadi cara saya ya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Tapi sebelum nonton videonya, saya ucapin banyak terima kasih buat subscriber saya yang sudah setia menonton. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe. Subscribe itu gratis teman-teman ya. Kita bisa saling berbagi pengalaman ya. Oke, yang perlu saya siapkan ketika saya menyimpan ulat kandang itu yang pertama, saya pakai pur teman-teman ya. Tuh, pakai pur. Nih, purnya bisa terserah apa aja teman-teman ya. Pur yang paling murah aja ya, pur ayam gitu ya. Jadi menurut saya itu fungsinya buat makan dia, buat ngumpet dia teman-teman ya. Jadi kalau ulat kandang itu dia nggak bisa terlalu full terkena cahaya. Kemudian setelah fur kita udah punya, kita perlu baknya yang seperti ini ya. Jadi baknya agak lebar, dia datar gitu ya. Saya pakainya seperti ini ya. Ukurannya sih untuk setengah kilo ini tuh 1 jengkal lebih ya. 1 jengkal lebih, kesininya juga hampir 2 jengkal ya. 2 jengkal, panjangnya 2 jengkal, kalau lebarnya 2 jengkal, 1 jengkal lebih ya. Jadi ini cukup menampung setengah kilo ya satunya ya. Jadi kalau 2 itu bisa 1 kilo gitu ya. Setelah tempat udah kita siapin, kemudian fur, saya juga nyiapin buat media minumnya teman-teman ya. Jadi bisa pakai sejenis sayuran gitu ya, bisa timun, labu, terong, ataupun pakai pisang. Jadi kebetulan hari ini saya pakai pisang ya. Pisang saya potong seperti ini ya. Kita taruh aja di sini gitu. Untuk pisang hati-hati ya. Kalau beli pisang itu usahakan dicuci dulu atau dicium dulu ya. Kadang-kadang gini ya, si penjual pisang itu pakai bahan kimia yang untuk mempercepat matangnya pisang ya. Jadi pisang mentah disemprot ataupun diolesin itu biar cepat matang menggunakan cairan kimia gitu ya. Jadi alangkah lebih amannya ketika kita beli pisang ataupun sayur dicuci dulu ya, biar bersih, baru kita pakai buat ulet gitu. Soalnya kalau misalkan nggak dicuci, banyak juga teman saya sendiri tuh pada sharing sama saya ya, kok ulet saya
udah saya simpen sesuai seperti saya gitu caranya, tapi kok tetap mati gitu ya. Jadi salah satunya ini ya penyebabnya. Jadi dia itu ada zat kimianya, makanya mati ya. Yang kedua, dia ulet itu nggak bisa terlalu full kena sinar matahari. Jadi usahakan nanti setengah minimal ditutup ya. Bisa ditutup pakai nampan atau yang lain. Nanti teman-teman bisa perhatikan ya, barangkali bisa teman-teman aplikasikan ya. Nih, biasanya saya langsung tuang begini ya. Jadi usahakan ketika beli ulet ini buru-buru langsung dipindah ya, dipindah ke bak seperti ini, karena kalau terlalu lama dia panas di tempat ini ya, di apa ini, di kantongnya ini ya, dia numpuk panas, akhirnya pada teler tuh ya, pada mati. Makanya kalau bisa ketika beli jangan lama-lama ya, beli bawa pulang langsung dipindahkan ke tempatnya seperti ini. Nah, untuk berapa banyaknya takaran si pur ini sesuaikan aja teman-teman ya. Jadi sesuaikan, yang penting rata dengan luasan baknya itu gitu. Jadi nanti kan terlihat gitu. Jadi ini sebagai media makanan sekaligus buat ngumpet dia ya. Jadi ya pasti ngumpet ke bawah gitu. Terus untuk makanannya sendiri juga bisa ditambahin juga wortel. Saya juga sering pakai wortel ya. Nah, wortelnya biasanya saya potong-potong seperti ini ya. Nanti tinggal ditaruh aja gitu. Fungsinya juga sama, dia untuk sumber makanan si ulet ya. Jadi bagus juga nanti ketika kita kasih ke burung, karena uletnya aja makanannya juga makanan yang sayuran ataupun buah pisang gitu ya. Nah, itu cara saya. Jadi dengan cara seperti ini itu diulang ya. Jadi ketika sayurnya ini atau purnya habis atau pisangnya habis, itu dikasih lagi gitu ya. Misalkan 2 hari habis, kasih lagi gitu. Itu bisa bertahan sampai seminggu ya. Jadi ini udah saya jalankan seperti ini udah bertahun-tahun teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat nih, uletnya pada makan, dia pada sekaligus minum ya, karena kan sayur ataupun buah itu kadar airnya juga banyak ya. Dan itu bisa juga diganti yang lain ya, nggak harus pisang ataupun wortel. Silahkan teman-teman ganti dengan sayuran lain ya. Yang penting intinya itu untuk minum si ulet ya. Tuh, seperti itu ya, tuh dia langsung tuh dimakan semua ya. Itu tadi bisa yang lain kayak labu, mungkin timun, terong, dan sejenisnya gitu. Nah, ini cara saya, mudah-mudahan dari video saya ini bisa ngebantu teman-teman semua yang mungkin sampai saat ini masih bingung ya caranya nyimpen ulet gitu ya, sampai nggak sampai 3 hari kok pada mati. Nah, ini cara saya ya, ini udah saya jalanin itu sampai seminggu dia bertahan hidup semua.
sedikit sekali yang mati, walaupun ada sedikit banget gitu ya. Nggak ada dari 10% yang mati untuk ulutnya ini, asalkan seperti tadi ya, konsisten untuk ngasih makan. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, kita bisa saling berbagi pengalaman. Inilah pengalaman saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.